103 Radio Slowpost Beyond Information. Sobat Slowpost, jam 9 lebih 8 menit. Dan kali ini saya, Ika Wibowo, akan mengajak Sobat Slowpost untuk bersama di ruang UMKM ya, dimana kita akan ngobrol bareng owner dari Pawon Najwa Snack. Beliau adalah Bu Sulastri, jauh-jauh datang dari daerah Boyolali ya, Banyudono, Boyolali. Kita sapa dulu Sobat Slowpost, Bu Sulastri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Kabar baik, Bu Sulastri? Alhamdulillah baik, Sehat ya. Dari Banyudono lumayan lancar perjalanan, Bu. Masih 15 lancar tadi. 15 menit lebih ya, agak jauh ya. Ya, belum macet tadi. Terima kasih banyak sudah mau untuk ngobrol, sharing-sharing pengalamannya di dunia usaha bareng Radio Slowpost. Bu Sulastri ini adalah owner atau pemilik dari Pawon Najwa Snack ya. Bu, Pawon Najwa Snack, produk yang sudah dirilis atau diproduksi oleh Pawon Najwa Snack ini ada apa aja, Bu? Ada keripik usus, ada stik bawang yang rasa gurih, sama stik bawang yang rasa lombok pedas. Wah, ini kalau bicara tentang camilan kesukaan banyak orang ya. Dan apalagi bawang, banyak yang suka bawang. Apalagi usus ya. Usus ini juga banyak, dan ternyata dari Pawon Najwa ini punya kemasan-kemasan kecil Sobat Slowpost yang harganya juga sangat-sangat terjangkau. Untuk kemasan produknya itu mulai berapa, Bu Sulastri? Ukurannya mulai dari yang kecil 75 gram. Yang harganya juga relatif murah, belasan ribu rupiah aja ya. Terus kalau yang agak besar? Yang agak besar nanti beratnya 170 graman. Itu harganya juga sangat murah. Nanti untuk beli camilan tiap hari itu tidak nguras kantong. Kalau yang 170 ya? 170 gram itu sekitar berapa? 30-an lebih atau Enggak nyampe ya, 30 ke bawah, tapi 20 ke atas. Waduh, sangat terjangkau ya Sobat Slowpost, karena ini ukurannya besar dan packagingnya juga udah cantik banget. Mungkin ada di antara Sobat Slowpost yang saat ini juga menyaksikan kita via live streaming. Nah, kita lagi tunjukkan, langsung aja ke www.radioslowpost.com ya. Kita lagi tunjukkan ini packaging dari Pawon Najwa Snack. Bagus banget karena habis di rebranding ya. Jadi untuk teman-teman yang punya usaha-usaha UMKM ya, usaha terutama camilan-camilan seperti yang Bu Sulastri sedang saat ini usahakan gitu, ternyata ada bantuan juga ya berkaitan dengan branding, kemudian nanti workshop ataupun juga pelatihan-pelatihan yang bisa lebih membantu untuk memasarkan produk-produknya ya. Bu Sulastri memulai usaha Pawon Najwa sejak tahun berapa, Bu? Sudah lama banget. Ya, sekitar 2019-an. 2019. Iya. 2019 sampai 2025. Ini udah hampir tahun ke-6 ya. Iya. Tahun ke-6 dan terus menjalani usaha di bidang yang sama. Iya, insya Allah sama. Dari 2019 apakah produknya juga bawang? Iya, bawang untuk apa itu produk yang utama, terus yang lanjutan itu untuk variasinya di pedas, yang terus ditambah lagi untuk keripik ususnya. Rencana ya kalau ada ini nanti ditambah lagi produknya. Ada bawang merah, banyak sebenarnya model-model. Varian stik banyak varian, dan nanti ada yang sayur juga ada. Sayuran ya, yang dari kentang juga ada. Ada ya. Ubi juga ada ya, dan sangat mungkin untuk dilebarkan untuk jenis-jenis produknya ya Bu ya, varian produknya ya. Memulai usaha dari 2019 dan ini fokus di
dua aja gitu Masih baru 2 dari aja. selama 6 tahun fokus di 2 aja dan bisa bertahan dan bisa berkembang. Iya, Ini alhamdulillah. keren dan luar biasa ya. Iya, Ini bisa dibilang jadi penopang, bisa jadi penopang pemasukan sehari-hari dengan betul. berjualan ini, bisa Ya Bu? betul, Wah bisa. keren ya. Iya, Dari 2 sudah. produk aja ya Sobat Solopos. Iya, dari 2 produk bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga juga. Wah, Nggih. itu bisa jadi inspirasi untuk kita bahwa sebenarnya bukan soal banyak dan enggaknya produk yang kita tawarkan atau kita buat ya, tapi kayak gimana cara kita agar tetap bisa terus survive, terus bisa bertahan gitu ya Bu ya. Terus selama ini apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sulastri untuk mengembangkan produk-produk dari Pawon Najwa ini Bu? Kalau ini kualitas tetap saya ini berusaha untuk lebih baik, terus ya kemasan-kemasannya agar lebih menarik dan juga bisa tahan lama kalau kemasannya apa itu bagus kan, untuk daya tahan rasa sama kualitas produknya juga akan bagus. Jadi ya untuk mempertahankan itu ya saya berusaha untuk agar biar pelanggan tidak kecewa untuk membeli produknya stik bawang gitu. Oke, kualitas itu yang Kualitas, ternyata nggih. mampu membuktikan satu produk bisa bertahan lama ya. Nggih, nggih. Istilahnya nggak kapok beli sekali Iya, gitu. bahkan repeat order atau pesan ulang terus, beli ulang terus Nggih, gitu ya. nggih. Ibu dari awal 2019 waktu memulai bisnis ini di bawang, keripik bawang dan juga usus ya. Nggih. Ini apakah kemasannya atau packagingnya sudah sebagus ini? Atau bisa cerita ke Sobat Salopos? Iya, kalau kemasan itu kan masih awal itu dari kecil itu masih yang warna itu putih bening, jadi masih ini kelihatan produknya itu. Masih pakai plastik gitu? Iya, Atau pakai plastik bening itu. Oke. Nanti kalau yang kecil-kecil nanti di packing satu bungkus itu ada 12 biji. Itu nanti diecer kalau di warung-warung. Tapi kalau yang udah kemasan besar nanti di toko-toko yang oleh-oleh di Solo, di Karanganyar, Boyolali, Klaten itu. Oke, Gitu. ternyata berawal dari dibungkus kecil-kecil Nggih. plastik, Nggih. pakai plastik ya. Ini juga sekali lagi menunjukkan kepada kita Sobat Solopos bahwa mau memulai usaha itu nggak harus dari yang langsung jadi bagus gitu. Nggih, Ternyata nggih. berproses ya Bu. Iya, mengikuti proses. Mengikuti proses Iya, dan di itu lumayan pasaran ya. iya, dan itu lumayan lama juga prosesnya. Iya, lumayan. Dari yang plastik-plastik dibungkus kemudian di store di warung makan sekarang sudah berkembang dengan packaging yang bagus banget ya. Sudah apa namanya? Ini jenis packagingnya apa nih Bu? Itu Paper bukan, ini bukan kertas ya. bukan Kertas untuk ya. file apa itu ya? Aluminium foil. Oh iya, dan sudah ada brandingannya. Iya, ada brandingnya. Dengan bantuan BUMN ya, Iya. jadi lebih cantik dan lebih apa ya, ini kalau misalnya kita beli ini tuh kayak orang Jawa bilang tuh, aduh ini worth it banget, bagus banget kemasannya, apalagi kalau buat oleh-oleh gitu Iya. ya. Oke, akhirnya berjalan bertahun-tahun, kemudian dari bertahun-tahun itu juga belajar untuk terus memperbaiki baik dari sisi kualitas produknya atau produknya dan juga dari sisi packagingnya. Nggih. Kalau menurut Bu Sulastri berpengaruh nggak dari sisi penjualan dulu yang waktu dijual pakai plastik dengan sekarang yang sudah di rebranding kemudian bungkusannya udah lebih bagus? Untuk penjualan ya terus meningkat, alhamdulillah meningkat, ya. Untuk jadi produksinya juga bertambah terus, alhamdulillah. Berarti ya. bener ya Bu, wadah itu bisa mempengaruhi ya? Iya, iya. Tampilan bagus juga dapat memudahkan untuk menarik
pembeli juga. Oke. Berarti sepakat tentang itu ya. Iya. Nah, Sobat Solopas juga yang mau buka usaha, mungkin nggak di bidang camilan, tapi mungkin usaha-usaha yang lain, bahwa ternyata packaging itu sangat mempengaruhi, terutama untuk daya tarik ke konsumen gitu ya. Oke, Bu, kalau dari Pawon Najwa sendiri ini, bawang ataupun usus, rasa keunggulannya lebih ke apa sih? Gurihnya. Gurih. Iya, gurih, asin gurihnya itu yang untuk menikmatinya itu jadi kayak nggak bisa berhenti. Iya. Ini yang 75 gram kayak alah jam aja nggak nyampe udah ludes ini ya. Iya, itu supaya bisa beli lagi. Supaya belinya nggak satu. Iya, belinya bisa stok berapa. Oke, dan ukurannya juga terjangkau Sobat Solopas, belasan ribu rupiah aja Sobat Solopas sudah bisa beli. Dan ini ada di mana aja, Bu? Kalau misalnya di Solo udah ada di beberapa tempat oleh-oleh ya, pusat ya, oleh-oleh. semua di sebagian besar toko oleh-oleh sudah ada. Toko oleh-oleh yang besar-besar itu. Oke, kalau di luar kota Solo kayak Boyolali juga ada. Sudah ada. Di Klaten juga ada. Klaten? Ya. Oke. Di Karanganyar. Ya. Oke. Sragen yang belum ya, Bu ya? Sragen belum. Nanti masih saya bawa jauh ke Sragen, Bu. Oh, boleh. Terima kasih. Mengenalkan iya, untuk menambah perluasan pemasarannya. Oke, ini dari sisi keunggulan produknya juga sudah disampaikan oleh Bu Sulastri. Memang dalam setiap jualan itu harus ada sisi keunggulan yang dimiliki produknya ya, agar bisa membedakan dengan produk-produk yang lain ya, Bu ya. Terus selama menjalankan usaha nih Bu Sulastri, apa yang step-step apa yang sudah dilakukan misalnya di awal? Apakah sudah mengurus sertifikasi halalnya, atau mungkin bisa cerita ke Sobat Solopos dalam mengurus sertifikasi halal ini ribet gak, Bu, secara administrasi gitu? Kalau untuk mengurus sertifikasi halal itu semuanya gratis ya, dari PIRT, NIB, terus halal itu semuanya gratis. Cuman ya tergantung kitanya mau mengurusnya itu bisa lebih semangat untuk mengurusnya itu. Karena lumayan agak banyak yang disiapin gitu. Untuk perizinan, untuk perlengkapan. Syarat-syaratnya dari perizinan itu kan juga lumayan banyak. Jadi kalau syarat-syaratnya, data-datanya itu sudah mencukupi, itu cepat pengurusannya. Oke, bisa cerita sedikit, Bu, atau secara singkat aja prosesnya waktu ngurus itu, yang secara umum yang mesti disiapin berkasnya tuh apa, Bu? Mungkin nggak bisa detail ya, secara umum tuh harus punya apa nih? Yang penting ya itulah produk. Terus untuk kualitas. Administrasi gratis. Oh, gratis. Yang disiapin kayak data-data gitu. Itu ya istilah KTP. Oh iya, data diri ya. Data diri aja. Nanti ya cuma untuk data diri aja. Terus langsung diurus ke dinas. Nanti dari pihak dinas nanti kan ada penyuluhan, terus ada tinjauan ke rumah untuk ada tinjauan ke rumah iya, juga. untuk tinjauan ke rumah, nanti kondisinya tempat usaha itu sudah memenuhi syarat apa belum gitu. Nanti kalau sudah, berarti sudah oke, masuk sertifikasinya sudah benar. Terus tapi kalau misalnya masih ada perlu dibenahi, yang ini belum sesuai dengan untuk kesehatan produknya, ya nanti minta dibenahi untuk ada arahan gitu ya. Iya, ada dari arahan dinas ya, dari dinas. Oke, itu berarti mandiri atau sendiri bisa ya, tanpa mandiri ya. Kelompok gitu nggak harus ya? Ya, kalau saya mandiri, jadi ke dinas sendiri ya sampai
ngurus ngurus semuanya. misalnya data-data yang belum lengkap cari lagi gitu. Oke, berarti sempat bolak-balik ya Bu? Iya, sempat Nggak sekali bolak-balik. datang langsung selesai gitu enggak ya? Iya, iya, soalnya juga banyak yang perlu dipersiapkan itu. Waktu itu butuh waktu berapa lama Bu untuk mengurus sertifikasi halal ini? Sebenarnya nggak lama, soalnya syaratnya saya sudah ada siap, cuman kan nggak tahu ini harusnya buat syarat gitu. Jadi untuk mengambilnya aja. Oke, sekitar 1 bulanan ada dari Ya, mulai sekitar. awal mengurus sampai akhirnya jadi Ya sekitar 1 bulan 2 bulan itu. 1 sampai 2 bulan. Iya. Dan itu sekali lagi bisa mengurus sendiri Sobat Selopos ya. Iya. Nanti Sekarang ini kok udah online. bisa. Terus pengurusan sekarang sangat mudah. Kalau mau mandiri, yang penting kita mau berusaha itu. Oke, berusaha dan ya siap untuk bolak-balik ya. Iya. Namanya juga mau bikin usaha ya, jadinya harus ada usaha dulu. Iya. Nggak pantang menyerah dulu. Iya. Cuman sertifikat itu kan ya untuk pondasi kita untuk pemasaran juga. Betul, biar konsumen Jadi, yakin. percaya gitu. nggih. Betul. Dan ini beneran tanpa dipungut biaya? Iya, Sepeser pun? gratis. Oke. Kalau saya gratis, mungkin kalau ada yang Bayar saya kurang tahu. Oke. Bu Sulastri sudah jadi saksi Sobat Selopos ya, bahwa untuk perizinan ataupun pengurusan sertifikat halal ini gratis ya. Nggih. Diurus sendiri aja, Diurus sendiri. mandiri juga bisa ya. Iya. Ya konsekuensinya memang harus ada keuletan karena harus ada bolak-baliknya tadi ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Bu Sulastri. Iya. Kita masih akan ngobrol bareng Bu Sulastri dan kita juga ngajakin Sobat Selopos untuk tanya-tanya ke Bu Sulastri seputar usahanya gitu ya. Di WhatsApp 081226103103. Kita jeda terlebih dahulu Sobat Selopos, ruang UMKM akan segera kembali.
Salopos, kita masih bareng Bu Sulastri. Beliau adalah owner dari Pawon Najwa Snack ya. Jangan lupa Sobat Salopos bisa gabung di 081226 103 103 untuk tanya-tanya seputar bagaimana Bu Sulastri ini awal mulanya mendirikan usahanya, kemudian juga kendala atau tantangan apa, biar kita bisa belajar. Apalagi kalau misalnya kita lagi pengen terjun ke dunia usaha ya Sobat Salopos, tentang yaitu tadi pengorbanan apa aja yang mesti kita lakukan dari sisi waktu, iya, tenaga, iya, bahkan mungkin modal, iya. Bu Sulastri, kalau bicara tentang modal gimana Bu? Waktu itu awal 2019 gitu, cukup menggelontorkan modal yang besar atau enggak terlalu? Kalau untuk modal itu kita itu bisa memanage sendiri ya. Untuk modal misalnya kita mau buat usaha dari kecil dulu. Jadi modal itu jangan terlalu banyak. Jadi jalankan yang misalnya yang kecil itu jalankan, kalau sambil jalan nanti penghasilan bisa buat untuk tambah modal dan sebagian untuk disisihkan untuk kebutuhan. Nah, tapi dengan catatan produk kita harus tetap jalan gitu. Oke. Sambil jalan ya, Ya, modalnya ya harus ada, tapi memang nggak perlu besar ya. Iya, tidak terlalu besar. Nanti ya itu kan dari hasil laba itu bisa untuk mengembangkan, ya muter bisa untuk jadi tambah besar untuk perluasan pemasaran itu. Ya. Kalau menurut Bu Sulastri, untuk kita bisa terjun jualan, misalnya kalau untuk snack ya, dari 1 atau 2 produk aja, itu amannya membutuhkan modalan kisaran berapa Bu? Menurut Ibu? Ini biar Sobat Salopos juga punya gambaran gitu. Oh, ternyata dengan modal sedikit pun bisa ya memulai usaha gitu, nggak perlu nunggu harus ngumpulin uang banyak dulu gitu. Oh gitu. Amannya puluhan juta atau mungkin di bawah 10 juta udah bisa maju? Kalau ini di bawah 1 juta aja sudah ya? bisa jalan kalau kita memang benar-benar mau berusaha ya. Soalnya misalnya dengan uang 1 juta itu untuk buat beli bahan sekiranya cukup untuk dipasarkan di beberapa tempat. Dan nanti hasilnya itu kan untuk labanya bisa untuk tabung untuk tambah modal sama ini kebutuhan kita sehari-hari. Cuman ya jangan melebihi dari hasil itu. Kalau melebihi dari hasil itu nanti kurang berkembang. Perkembangannya jadi. Berarti kalau orang buka usaha di awal-awal itu harus mau prihatin dulu ya istilahnya. Oke, ini jadi contoh Sobat Salopos ya, kesuksesan Bu Sulastri, bahwa sebenarnya di awal itu kalau mau bicara tentang modal materi atau uang, ini bukan melulu soal modal utama ya Bu ya, tapi ada kegigihan, konsisten ya, terus semangat untuk ya itu tadi, nggak mau nyerah, itu adalah modal selain banyak modal tantangan. materi ya, yang kita juga mesti persiapkan. Terbukti sebenarnya kalau untuk materi ya 1 jutaan aja udah bisa, apalagi kalau misalnya bahan dasar produknya ini adalah bahan dasar yang mudah dicari dan harganya juga nggak terlalu tinggi ya Bu. Asal ini kita mau memasarkan, itu dia. Iya, yang penting itu pemasarannya itu. Kalau menurut saya yang penting laku enggaknya lakunya, gitu di pasaran ya. Iya, kalau banyak yang suka, laku, modal kecil nanti lama-lama akan menjadi besar. Betul. Bu Sulastri punya strategi tertentu nggak, atau secara umum aja ya, biar produknya tuh laku di pasaran gitu? Rasa udah pasti ya. Iya. Kualitas tuh harus dijaga gitu. Iya. Selain rasa dan kualitas ada nggak Bu? Itu sebenarnya modal utama itu sih. Modal utama di kualitas ya. Iya. Di rasa. Kualitas di rasa. Oke, terus misal kayak harus mulai ikut komunitas-komunitas atau bergabung dengan teman-teman yang juga berkecimpung di bidang usaha yang sama, itu apakah juga Bu Sulastri lakukan?
Iya, saya juga ikut di komunitas-komunitas ya ada beberapa komunitas ya kayak untuk sekalian memperkenalkan produk yang saya punya ya untuk menambah kepercayaan produk saya yang ini supaya lebih terjamin untuk kesehatannya dan untuk rasanya. Jadi ya untuk menambah relasi juga. Betul. Agar lebih luas kita untuk menjangkau pemasaran. Kalau luas dari pemasaran kan otomatis nanti penjualan juga akan meningkat dan pendapatan kita juga akan bertambah. Jadi kebutuhan bisa tercukupi. Betul, ngefek ke pendapatan ya. Iya. Atau ke jumlah penjualan. Tapi berarti kalau menurut Bu Sulastri memang itu sangat bermanfaat ketika kita menjalani sebuah usaha, kita juga harus ikut join bergabung di komunitas-komunitas usaha yang sesuai dengan bidang kita ya. Iya, bidang kuliner. Bidang kuliner misalnya, karena ya itu tadi ternyata dari situ bisa membuka peluang. Iya. Relasi saling menginformasikan. Informasi apalagi kalau misalnya ada agenda pameran apa yang kita bisa mengenalkan produk kita di situ gitu. Oke, bergabung di organisasi, kemudian secara kualitas rasa juga ini nomor 1 harus dijaga. Terus waktu di awal-awal pemasaran ya, apakah di awal pemasaran itu door to door dalam artian menawarkan ke tempatnya langsung atau gimana Bu? Iya, kalau untuk menawarkan kita langsung ke tempat penjualan, nanti bisa negosiasi bagaimana harganya yang cocok, terus nanti untuk produknya yang kemasan bagaimana, ukurannya berapa, nanti itulah negosiasinya sesuai kebutuhan yang di tempat penjualan. Oke, di awal-awal dan karena memang Bu Sulastri ini secara pendapatan sekarang masih banyak kan di offline. Jadi memang awalnya ya door to door gitu, mendatangi restonya, mendatangi tempat oleh-olehnya langsung untuk menawarkan produknya ya. Dan itu memang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa kuat. Berjiwa kadang kan marketingnya ya. Kadang kan kita ada yang malu menawarkan kayak gini ke pintu-pintu gitu ya. Tapi memang kalau orang mau usaha dan dapat pendapatan dari usaha kita ya harus nggak malu dulu ya Bu ya, untuk jualan ya Bu. Soalnya kalau kita nggak datang kan nggak dikenal produknya. Betul. Sejauh ini selama kurang lebih 6 tahun ini masih offline terus. Ada rencana untuk ke online Bu? Kenapa nggak segera digarap gitu online-nya? Mengingat sekarang juga pasar online semakin banyak dilihat gitu oleh baik pelaku usaha ataupun juga konsumen. Mau mencoba ke arah online apa enggak? Iya, kalau rencana mau online ada. Mudah-mudahan ya nanti ada jalan untuk di penjualan yang online. Nanti bisa dari pelatihan. Iya, dari hasil pelatihan nanti bisa saya terapkan untuk penjualan online. Oke, dari hasil penjualan offline aja sudah bisa menghidupi bertahun-tahun, apalagi nanti kalau ditambah online ya. Mudah-mudahan semakin banyak gitu ya. Semoga bisa bertambah baik dan bisa bermanfaat untuk lingkungan juga. Amin. Karena ya kalau saya lihat packagingnya ini sangat cantik Sobat Solopos, dan ini kalau di online
ya kemungkinan besar akan lumayan lebih laku ya. Ya, Tapi ya itu tadi karena masih terbatasnya SDM ya Bu ya, ya, atau yang ngurus ya. iya, Jadi yang online-nya ini belum kesentuh gitu ya. belum. Oke, tapi selama misalnya ini rebrandingnya kan dibantu oleh BUMN gitu, Iya, dan nanti kemungkinan juga akan ikut kayak pelatihan atau workshop yang untuk apa namanya, platform e-commerce atau online, jualan iya, online gitu. iya. Apakah dibungut biaya Bu? Tidak pernah dipungut Di rumah biaya. BUMN Iya, gratis ya. gratis ya. Sekali lagi Sobat Solopos, ini gratis dan sebenarnya banyak peluang ataupun juga media atau instansi yang mensupport untuk perkembangan Iya, UMKM ya. iya. Berarti sangat terbantu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah sangat terbantu. Oke. Nanti kita lanjut lagi Bu Sulastri, kita masih ada satu sesi lagi untuk Iya. ngobrol di ruang UMKM, dan Sobat Solopos juga masih bisa tanya aja di WhatsApp 081226 103 103.
Salopos, kita lanjut lagi masih bersama kami di ruang UMKM by Radio Salopos ya. Dan ini sesi akhir dari kebersamaan kita, tapi Sobat Salopos masih bisa tanya-tanya aja di 081226103103. Kita masih bersama dengan Pawon Najwa Snack, Bu Sulastri. Produknya adalah stik bawang putih ya Bu ya. Dan ada keripik usus ya, bawang usus. Waduh, ini kalau dibuat camilan di rumah auto sehari bisa habis berbungkus-bungkus sebenarnya ya. Buat nonton pas hujan ya. Buat teman makan nasi, makan Oh iya, bakso, teman makan nasi, ya. teman makan bakso ya, semua bisa ya. Iya. Bu, cerita juga dong awal mula Pawon Najwa Snack ini berdiri. Kenapa namanya Pawon Najwa? Najwa ini diambil dari nama anak atau nama siapa, Bu? Najwa itu anak saya yang nomor 2. Oke. Kalau pawon itu kita itu masakkan di pawon gitu. Jadi Najwa memasaknya di pawon untuk masak snacknya gitu. Simpel aja. Simpel aja ya. Memang diambil dari nama putrinya. Najwa Pawon ya. Dan ini udah didaftarkan merek nama brandnya? Sudah ya. Sudah. Oke. Kalau di Solo sendiri bisa didapat di beberapa toko oleh-oleh. Berarti kalau misalnya pas waktu kegiatan-kegiatan kayak semacam Car Free Day mungkin juga di Boyolali ada. Ini enggak ya Bu ya? Langsung enggak. Ke toko-toko aja ya? Enggak. Oke, didapatkannya hanya offline Sobat Salopos. Dan ini di pusat oleh-oleh di toko-toko terdekat. Di Solo udah komplit ya, hampir semua ada. Boyolali juga beberapa, bahkan sampai ke Klaten dan Karanganyar ya. Kalau ngelihat ini Bu, persaingan jual camilan-camilan ya atau snack yang banyak lah ya di berbagai tempat, bahkan sekarang juga sudah banyak yang online juga gitu. Bu Sulastri ngelihatnya gimana? Saya kalau persaingan itu ya pasti ada ya untuk persaingan, tapi ya harus kita juga punya etika lah untuk bersaing. Tapi juga ini ya namanya juga rezeki. Kita punya rezeki masing-masing. Biarpun kita sama, produknya sama, jejer juga. Tapi kadang pembeli itu ada yang suka punya saya, ada yang punya sebelah gitu. Itu wajar. Tapi penjualan kita juga banyak pembelinya gitu aja. Kita punya rezeki, dia juga punya rezeki. Yang penting ada etika penjualan gitu aja. Oke. Setiap orang udah ada garis rezekinya masing-masing gitu. Dan memang rezekinya sudah diatur. Jadi ya kalau bicara tentang persaingan nggak pernah takut gitu ya Bu. Enggak. Oke, asalkan memang dengan cara-cara yang sehat. Ya saingannya ya fair aja gitu, ya nggak masalah gitu. Mau sebanyak apapun ya tetap nggak akan takut ya Bu ya. Enggak. Karena ya itu tadi sudah ada rezekinya masing-masing gitu, udah ada jalannya ya. Oke, jadi kalau menurut Bu Sulastri ke depan usaha atau jualan snack-snack seperti ini apakah memang masih ada terus peluangnya? Ya masih ini yang keripik-keripik untuk yang gurih, yang pedas. Nanti bisa menambah produk baru, tapi yang kering-kering, yang keripik aja dulu. Oke. Dan masih ada peluang lah ya untuk snack ini bisa tetap diminati ya? Iya, alhamdulillah banyak yang suka. Oke. Malah juga merakyat. Merakyat, harganya terjangkau ya. Habis ini kira-kira pengen menambah varian apa Bu? Yang paling dipengeni sama Bu Sulastri menambah varian apa selain bawang sama usus? Udah ada rencana nambah varian belum? Kalau rencana itu udah ada ya untuk keripik daun pepaya. Oh, daun pepaya. Iya. Terus keripik pepayanya juga ada. Ya nanti sambil jalan apa yang bisa dibuat jadikan uang. Oke, melihat peluang. Iya, melihat peluang dan ya. kesempatan ya. Iya, Memang jadi pelaku usaha harus jeli ya. Iya. Melihat peluang dan kesempatan yang ada. Iya. Oke, Bu Sulastri, apa yang mau disampaikan untuk teman-teman juga pelaku UMKM gitu yang sekarang juga kalau ngelihat persaingannya, kalau ngelihat penjualannya
di momen bisa dibilang sekarang ini nggak mudah gitu ya. Iya. Semakin banyak pesaing iya, terus daya beli masyarakat juga ini lagi nggak baik-baik aja gitu. Kadang Iya. mungkin berpengaruh juga ke penjualan gitu. Apa yang mau Iya. disampaikan Ibu ke teman-teman pelaku usaha yang lain? Ini untuk saya juga pribadi, untuk bermula usaha itu kita tidak harus dengan modal yang besar. Yang penting kita juga, tapi tetap juga modal ada. Harus ya. Ya harus, tapi yang kemauan kita harus konsisten dengan apa yang kita usahakan, dengan tujuan supaya apa yang kita usahakan itu menjadi berkah untuk keluarga dan juga untuk kita, juga untuk lingkungan. Itu juga harus konsisten biar usaha kita barokah dan dapat rezeki yang melimpah. Oke, Nggih. amin amin. Ulet, konsisten ya, Nggih. nggak mudah nyerah, Nggih. lihat peluang ya, tapi juga modal. Tapi modal ini memang harus sesuai dengan kemampuan juga. Nggih. Oke, Bu Sulastri, terima kasih banyak Bu Nggih. sudah berkenan hadir di ruang UMKM-nya kita. Nggih. Mudah-mudahan semakin laris Amin. untuk jualan pawon najwanya. Amin. Dan semoga juga nanti bisa menambah varian produk-produknya ya. Amin. Impiannya Bu Sulastri bisa dengan bayamnya atau Iya. mungkin nanti varian-varian yang lain bisa terwujud ya Bu ya. Iya, iya. Laris pokoknya nanti bisa merambah ke online juga. Jadi Amin, insya Allah. nggak hanya dari Solo Raya aja, tapi bisa ke Luar Jawa. bisa ekspor juga ke luar Amin. negeri, mudah-mudahan Iya. ya Bu ya. Semoga ada jalan ke situ. Amin, amin. Oke, terima kasih banyak Bu Sulastri sekali lagi. Sama-sama. Salam untuk keluarga dan teman-teman komunitasnya juga. Terima kasih. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Sobat-Sobat Pos, kita sudah ngobrol bersama di ruang UMKM yang sangat inspiratif dan mudah-mudahan bisa membantu memberikan inspirasi untuk Sobat Solopos yang mau terjun ke dunia usaha ya, bahwa ketika kita mau bergelut di dunia usaha, yang disiapkan memang tidak melulu soal materi aja, tapi ada ketekunan di sana, ada keuletan di sana ya, ada semangat untuk tidak pantang menyerah, dan ada juga keinginan untuk berkembang, kemudian terutama dalam hal kualitas produknya ya, yang harus dikedepankan terlebih dahulu ketika kita ingin produk kita diminati oleh konsumen. Terima kasih banyak untuk Sobat Solopos yang udah stay tune di ruang UMKM. Kami akhiri sampai di sini, sekaligus juga saya Ika Wibowo pamit. Habis ini musik asik menemani Sobat Solopos sampai jam 12 jelang rehat siang. Selamat pagi, sampai jumpa.